Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai teori klasik dan modern mengenai perubahan sosial. Saya akan memperkenalkan kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hidayatun Najiyah, Teddy Susanto, dan Winarni. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja menuju kepada pembahasan materi. Teori klasik dan modern. Teori klasik merupakan awal mula munculnya berbagai ilmu sosial, sehingga teori ini juga menjadi dasar munculnya teori-teori selanjutnya. Kajian sosiologi dimulai pada abad ke-14, dimulai dari pemikiran Ibnu Khaldun. Studi tentang perubahan sosial dalam sosiologi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada makrososiologi. Makrososiologi adalah sosiologi yang mempelajari model-model sosial dalam skala besar, terutama dalam arti komparatatif dan historis, misalnya antara komunitas tertentu atau antar bangsa tertentu. Subjek kajian makrososiologi banyak memusatkan perhatiannya pada aspek sistem sosial, tentang bagaimana sistem sosial bekerja. Yang kedua ada mikrososiologi. Mikrososiologi ini lebih memperhatikan perilaku sosial dalam kelompok sosial dan konteks sosial tertentu. Penelitiannya lebih fokus pada interaksi sosial, terutama interaksi tatap muka. Banyak ahli teori telah berfokus pada perubahan sosial yang muncul sebagai akibat dari revolusi. Revolusi industri mengubah masyarakat dari yang semula bergantung pada kondisi alam, yang dikenal sebagai masyarakat agraris atau masyarakat pra-industri, menjadi masyarakat yang didasarkan pada kecanggihan teknologi, yang disebut masyarakat industri. Secara makro, kajian perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok pemikiran, yaitu yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi berpandangan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh semua kelompok masyarakat. Contoh dari teori evolusi ialah berubahnya tatanan masyarakat dari yang awal mula masyarakat desa yang masih memegang teguh kesopanan dan gotong royong, namun seiring berkembangnya zaman nilai-nilai tersebut semakin terkikis. Yang kedua ada teori siklus. Teori ini melihat bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap masyarakat, yang dalam perubahannya belum tentu memiliki akhir dari proses perubahan yang sempurna. Contoh dari teori siklus yaitu perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik. Yang ketiga, terdapat teori fungsional. Teori fungsional memiliki asumsi utama bahwa ia melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat subsistem. Teori ini mengambil analogi masyarakat sebagai makhluk hidup. Contoh dari teori fungsional yaitu apabila terdapat kebijakan di tengah-tengah masyarakat yang kebijakan tersebut mengedepankan asas pembangunan, misal pembangunan jalan tol. Nah, tentunya masyarakat yang ada di sekitar tempat pembangunan tersebut akan merasa terganggu dengan adanya kebijakan tersebut. Yang terakhir ada teori konflik. Teori konflik menekankan pada perbedaan individu dalam mendukung suatu sistem sosial. Menurut teori ini, masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing memiliki rentang kebutuhan yang terbatas. Kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan keterampilan ini dapat menimbulkan proses perubahan sosial. Contoh dari teori konflik yaitu adanya tawuran antar warga beda kampung atau tawuran antara teman sebaya. Teori modernisasi mengasumsikan bahwa negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri maju di barat, sehingga nantinya mereka akan menjadi negara berkembang melalui proses modernisasi ini. Nah,
Untuk menuju negara modernisasi, harus transisi dulu dari negara tradisional ke modernitas, melibatkan revolusi demografis ditandai dengan penurunan angka kematian dan angka kelahiran, penurunan ukuran dan pengaruh keluarga, penurunan pengaruh agama, pergeseran fungsi pendidikan dari keluarga dan masyarakat menuju sistem pendidikan formal, munculnya budaya massa, dan munculnya ekonomi pasar industri. Ibnu Khaldun pernah berkata bahwa masyarakat tidak bisa hidup sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya seperti makanan, seperti tempat tinggal dan lain-lain. Masyarakat Baduy memiliki kehidupan yang sederhana dibandingkan dengan masyarakat kota yang memiliki kehidupan yang mewah. Masyarakat Baduy memilih untuk meninggalkan kemewahan dan memiliki ketakwaan yang melebihi masyarakat kota. Sedangkan dalam masyarakat kota memiliki kehidupan yang mewah, apa yang diinginkan terpenuhi sehingga menyebabkan mereka menjadi egois dan membuat lemahnya suatu kebersamaan dengan yang lainnya. Lemahnya sikap kebersamaan masyarakat kota membuat mereka dapat dikalahkan oleh masyarakat Baduy sehingga masyarakat Baduy dapat menguasai kota, sedangkan masyarakat kota mengalami kehancuran. Dari Agus Comte, hukum 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis, yang mana bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang di luar kemampuan manusia sendiri dan dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini manusia telah mengalami perubahan cara berpikir dan telah muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yaitu alam. Yaitu segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. Nah, yang ketiga, tahap positivisme. Semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Untuk mengetahui menuju masyarakat komunitas menurut Karmak dapat dilihat dan dipahami masyarakatnya dengan ditemukan dalam kerangka struktur. Dalam kerangka struktur itu dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur atau basis dan suprastruktur atau bangunan atas. Infrastruktur terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama masyarakat komunal primitif, yaitu masyarakat yang produksinya menggunakan alat-alat sederhana yang bersifat bersama atau komunal. Kedua, setelah masyarakat komunal atau primitif sudah menemukan alat-alat tersebut sehingga menyebabkan perbesaran produksi dan berakhirnya lah zaman batu dan digantikan zaman besi dan tembaga, sehingga disebut pada masa itu disebut masyarakat perbudakan. Ketiga, setelah runtuhnya masyarakat perbudakan, muncullah masyarakat feudalisme. Alat-alat produksi tersebut di tangan golongan bangsawan, terutama kaum tuan tanah. Sedangkan buruh tani dalam golongan budak dapat dimerdekakan. Relation of production seperti ini menyebabkan munculnya corak produk baru. Corak baru tersebut ialah buruh tani yang mendapatkan bagian layak dari pekerjaannya. Keempat, masyarakat kapitalis. Adanya perbedaan kepentingan dari masyarakat
Feodalisme yaitu merupakan kelas masyarakat yang menjadi tuan tanah yang mempunyai tujuan pendapatan keuntungan besar. Mereka mencari keuntungan dengan membangun pabrik-pabrik sehingga berakibat muncullah pedagang yang mencari pasar dan melempar hasil produksi semakin bertambah. Dengan munculnya kelas kaya tersebut baru sehingga muncul kelas borjuis pada sistem kapitalis. Ciri-ciri yang menonjol dari sistem ini adalah kebebasan individu yang didasarkan pada hak milik alat-alat produksi. Yang terakhir, kelima, yaitu sosialisme, yaitu menurut Karl Marx merupakan masyarakat yang terakhir dari hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini termasuk bebas karena tidak adanya hak milik, kelas, dan pembagian kerja. Sehingga dapat disimpulkan, ciri khas dari basis adalah pertentangan yang terjadi antara kelas-kelas atas dengan kelas-kelas bawah. Tingkat perkembangan alat-alat produksi yang tidak tergantung pada kekuasaan manusia, melainkan dengan mengikuti logika internal insting manusia dalam mempertahankan diri. Di dalam buku sosiologinya, Spencer mengungkapkan bahwa hukum perkembangan organisme merupakan hukum dari semua perkembangan. Teori ini berdasarkan konsep evolusi biologik Lamarck dan Darwin. Evolusi didefinisikan sebagai serangkaian perubahan sosial di dalam masyarakat yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, yang berawal dari suku atau masyarakat yang sederhana dan homogen, lalu berkembang menjadi masyarakat yang lebih maju, dan pada akhirnya menjadi masyarakat modern dan kompleks. Spencer berpandangan bahwa manusia merupakan suatu organisme. Ia memandang manusia sebagai organisme biologis yang mampu untuk tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi. Masyarakat tumbuh karena adanya peningkatan jumlah individu yang pada akhirnya membentuk sebuah kelompok. Jika diibaratkan sebagai manusia, ketika kita mengalami pertumbuhan, maka akan mengalami pertambahan berat badan pula, dan tentunya mengalami kepadatan struktur yang rumit. Nah, begitu pula dengan masyarakat. Masyarakat memiliki banyak pemerintah, pendidikan, hukum, yang tentunya semua itu tadi memiliki fungsi yang saling melengkapi. Dalam proses evolusi, terdapat tahapan-tahapan di dalam masyarakat. Yang pertama, tahap masyarakat sederhana. Dikatakan masyarakat sederhana karena mereka terisolasi. Mereka memiliki aktivitas yang serupa dan tidak memiliki organisasi politik. Yang kedua ada masyarakat kompleks. Dalam masyarakat kompleks, mulai melakukan pembagian kerja antar individu, serta sudah ada pembagian fungsi antar masyarakat yang mulai muncul. Di tahap ini, keberadaan susunan organisasi politik mulai memiliki peran penting. Yang ketiga, ada masyarakat lebih kompleks. Masyarakat di tahap ini mulai memiliki wilayah bersama, memiliki konstitusi dan sistem hukum permanen. Yang terakhir, nomor 4, ada peradaban, yaitu sebuah kesatuan sosial yang paling kompleks. Pada masa peradaban ini, mulai terbentuk negara bangsa, adanya federasi beberapa negara, atau diwujudkan dengan kekaisaran yang besar. Rasionalitas Max Weber. Menurut pemikirannya, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman,
persepsi, dan pemahaman. Weber melihat aksi sosial dalam kaitannya dengan interaksi sosial. Tidak dapat dikatakan bahwa sesuatu merupakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak memiliki tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Rasionalitas sendiri dapat dipahami sebagai individu yang menjadi agen dan selalu berusaha memaksimalkan utilitas yang diterima dan hubungan pertukaran dan menganggap tatanan sosial sebagai hasil kompleks dari tindakan individu. Konsep rasionalitas diartikulasikan dalam berbagai jenis tindakan sosial. Semakin rasional tindakan sosial tersebut, maka semakin mudah untuk memahaminya. Nah, ada pula jenis-jenis tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental, tindakan yang ditentukan oleh harapan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dan menentukan nilai tujuan itu sendiri. Yang kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai, yaitu tindakan yang didasarkan pada kesadaran keyakinan tentang nilai-nilai etika, estetika, agama, dan yang lainnya yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan. Yang ketiga, tindakan afektif, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi mental dan perasaan individu yang melakukannya. Yang terakhir, keempat, tindakan tradisional atau tindakan yang didasarkan pada kebiasaan yang mengakar. Nah, biasanya tindakan ini didasarkan dari adat istiadat secara turun-temurun. Mungkin itu saja, terima kasih. Berhubung semua materi sudah selesai disampaikan, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Teori klasik dalam sosiologi diartikan sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai ilmu sosial. Sehingga teori ini juga menjadi dasar munculnya teori-teori selanjutnya. Studi tentang perubahan sosial mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tokoh-tokohnya antara lain Comte, Durkheim, Spencer, Marx, Weber, Pearson, dan Thonis. Pemikiran mereka menjadi subjek berbagai penelitian yang kemudian melahirkan berbagai penelitian tentang gejala-gejala perubahan sosial pada abad berikutnya. Antara teori klasik dan teori modern, kita dapat menemukan benang merah. Masyarakat terbelakang harus mengatasi berbagai kekurangan dan masalah untuk menuju pembangunan ekonomi yang ditandai dengan penurunan angka kematian dan angka kelahiran. Pergeseran fungsi pendidikan dari keluarga dan masyarakat ke sistem pendidikan formal, munculnya budaya massa, dan munculnya ekonomi pasar dan industrialisasi. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hukum 3 tahap, menurut Auguste Comte, bahwa dalam masyarakat akan ada pembangunan yang terus-menerus, tetapi perkembangan umum masyarakat tidak berlangsung dalam garis lurus terus-menerus. Tahapannya berupa tahap teologis, metafisik, dan positivisme. Sedangkan menurut Karl Marx, ciri khas dari basis adalah pertentangan yang terjadi antara kelas-kelas atas dan kelas-kelas bawah. Tingkat perkembangan alat-alat produksi tidak tergantung pada kekuasaan manusia, melainkan dengan mengikuti logika internal insting manusia dalam mempertahankan diri. Dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk biologis dan sosial, manusia harus mempunyai daya tahan agar bisa bertahan terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya. Daya tahannya tidak hanya berupa berpegang teguh kepada pikiran sendiri, namun juga harus bisa berbaur dengan lingkungan yang dinamis, karena hal ini tidak bisa dicegah maupun ditolak.